Iya, Bapak share Pak. ini sama Sedang belajar 34. mengaji, Pak. Mengaji Al-Quran. Oh ya, baik. Nah di sini Bapak harapkan anakku sekalian eh, minimal setiap hari itu harus memiliki waktu luang untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Al-Quran. Meskipun Pak, saya kayaknya agak susah karena main game. Boleh nggak Pak main game? Boleh, tapi anakku sekalian tetap diluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Al-Quran. Siapa? Bisa? Bisa, Pak. Nah, ya. Baik, kan sekalian, mari kita sama-sama membaca surah Al-Maun. Tapi sebelum kita baca bareng-bareng, nah ini ada penjelasan sedikit terkait surah Al-Maun bahwa Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surah. Tentu ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim. Jadi anak sekalian, mohon maaf, mungkin ada di kelas ini yang orang tuanya sudah tiada, bapaknya. Jadi jangan bersedih ya. Karena kenapa? Karena bahasa agamanya ataupun dalam uh, kita ketahui bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita dan anak sekalian yang keluarganya masih lengkap. Kawanilah kawannya yang uh, mungkin orang tuanya setelah tiada. Jangan dibully ya. Karena Bapak perhatikan akhir-akhir ini ada yang ya mungkin bukan mengejek ya apa membuli lah ya sama saja ya, mohon maaf ya. Jadi anak sekalian tetap kita harus jaga perasaan kawan kita ya. Siapa? Dan pada pelajaran ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Apa itu surah Al-Ma'un? Nah, ada yang tahu arti surah Al-Ma'un? Saya, Pak. Apa, Sofi? Barang-barang berguna, Pak, artinya, Pak. Ya, benar. Kemudian surah Al-Ma'un ada berapa ayat? Ada Saya, Pak. Ada 7. 7 Pak. ayat. Saya. Dan surah Al-Ma'un ini adalah urutan surah keberapa? 107, 107, Pak. Pak. Oke. Kemudian juga surah Al-Maun ini juga termasuk surah Makkiyah. Ada yang tahu apa surah Makkiyah? Surat yang diturunkan di di kota Mekah. Luar biasa ya. Alhamdulillah anak sekalian pintar-pintar semua. Baik anak sekalian, mari kita sama-sama membaca surah Al-Maun. Kita awali dengan membaca ta'awuz dan basmalah ya. Tapi dalam hal ini coba sama-sama sebelum anakku semua membaca, ikuti Bapak dulu ya. A'udzu billahi minasy rajim. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sekalian, perhatikan di sini ada Bapak share di sini. Coba akan Bapak tes satu-satu. Tadi Bapak sudah sampaikan ya, menyampaikan bagaimana cara membacanya. Nah, di sini akan Bapak tes satu-satu anak sekalian ya. Ini hanya membaca dulu. Nanti setelah ini akan Bapak beri waktu anak sekalian untuk mengulang sehingga anak sekalian bisa hafal ya. Coba Bapak tes dulu. Rini Puspitasari ada? Ya, Pak. Baca ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Oh, subhanallah. Tangan dulu dong. Ya Allah. Baik, kan sekalian itu tadi ya. Alhamdulillah semuanya sudah membaca, sudah Bapak tes satu-satu baik semua ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya anak sekalian, nah sekarang kita menuju ke materi tentang tajwid.
pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang nun sukun. Sekarang kita akan belajar tentang mim sukun. Tentang apa? Mim sukun. Mim mati. Jadi di hukum mim sukun ini ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi ataupun idgham mutamatsilain, dan izhar syafawi. Baik, sekalian, yang pertama kan Bapak jelaskan langsung saja tentang ikhfa syafawi. Ini apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi cuma ada 1 huruf ikhfa syafawi. Ada berapa huruf ikhfa syafawi? Ada 1, Pak. Ba. Ya, Nak? Huruf ba. Ba, oke. Kemudian selanjutnya ada idgham mimi ataupun idgham mutamatsilain. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi hurufnya cuma 1 juga. Huruf apa? Mim. Oke, kemudian yang terakhir izhar syafawi. Hurufnya selain mim dan ba. Maka apabila mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka hukum bacanya disebut izhar syafawi. Baik, anak sekalian. Nah, di sini Bapak akan memberikan aktivitas kepada anak sekalian. Silahkan dibuka Qurannya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah semua ya. Ya, Silahkan pertama temukan hukum tajwid lain dalam surah Al-Ma'un. Dan carilah hukum bacaan ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, dan izhar syafawi dalam Al-Quran. Bapak beri waktu 100 menit, Nak, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Oke, silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Oke, silahkan ketua kelasnya dikumpul, Nak. Ini kumpul ini. Ya, siap, Pak. Ya. Titip. Baik, coba Bapak lihat, nah, Bapak koreksi dulu nih. Ini Sarah Septiani, nah. Ini hukum nun sukun ini, Nak, bukan mim mati ini. Coba nanti perhatikan lagi ya. Pak. Oke, kemudian si Sofi ya, benar semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, makasih, Pak. Baik, anak sekalian. Nah, terakhir kesimpulan, mudah-mudahan anakku sekalian terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari ya. Jadi jangan scroll TikTok terus, ataupun main game terus, ataupun check out keranjang kuning ya. Jadi kita harus luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, dan sekalian juga setelah belajar hukum tajwid, Bapak harapkan ketika baca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Baik, sebelum Bapak akhiri, marilah kita coba Bapak cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Sel. Baik, sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak.